Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak Nyoman Danendra selaku dosen mata kuliah pengantar akomodasi perhotelan dan juga rekan-rekan semuanya yang tergabung di kelas 1D. Baiklah, tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan materi tentang kantor depan hotel atau front office department. Di mana kelompok 1 ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, itu saya sendiri atas nama Desa Putu Mulyani yang akan menjadi penyaji pertama dengan materi pengertian kantor depan. Yang kedua, atas nama Komang Artane yang akan menjadi penyaji kedua dengan materi peran dan fungsi dari kantor depan. Yang ketiga, atas nama Kade Angga Andriani sebagai penyaji ketiga dengan materi kepribadian pekerja di kantor depan. Dan yang terakhir, keempat, atas nama Gede Agus Lesmana Putra sebagai penyaji keempat dengan materi struktur organisasi front office dan yang akan sekaligus menutup presentasi kelompok 1. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja mempresentasikan materi tentang pengertian kantor depan. Di sini saya akan menyampaikan pengertian kantor depan dilihat dari dua sisi. Yang pertama dilihat dari lokasi atau area kerjanya dan yang kedua dilihat dari operasionalnya. Yang pertama, pengertian kantor depan jika kita lihat dari area kerja atau lokasi kerjanya itu kita bisa bagi dari asal kata ya. Yang pertama front yang artinya depan dan office yang artinya kantor. Jadi, front office, jika kita lihat dari lokasi atau area kerjanya, itu artinya sebuah departemen yang mana letaknya di bagian depan hotel atau tepatnya tersebut berada di area lobi, yang mana area tersebut merupakan area yang paling penting dan area yang pertama kali tentunya dikunjungi oleh tamu ketika tamu tersebut berkunjung ke sebuah hotel. Kemudian pengertian kedua, jika kita lihat dari operasionalnya, front office tersebut merupakan sebuah departemen dari divisi kamar atau dulu sering banget ya dikenal dengan istilah room division, yang mana tugasnya tersebut adalah melayani tamu ketika tamu tersebut baru tiba di hotel, kemudian saat tamu tersebut menginap, dan sampai tamu tersebut sebelum meninggalkan hotel. Tentunya kita semua sudah tahu masing-masing departemen itu memiliki tujuan. Nah, di sini saya akan memberikan materi tambahan yaitu tujuan dari kantor depan. Yang pertama tujuannya adalah meningkatkan tingkat hunian kamar serta pendapatan hotel dari tahun ke tahun. Yang kedua, meningkatkan jumlah tamu langganan tentunya dengan memberikan pelayanan yang terbaik sehingga tamu yang menginap di hotel tersebut akan kembali lagi untuk menginap di hotel yang bersangkutan sehingga lambat laun tamu tersebut akan menjadi langganan ketika berkunjung ke wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu secara baik, tepat, dan cepat kepada tamu. Dan yang terakhir adalah membentuk citra hotel yang positif. Tentunya dengan membentuk citra hotel yang positif akan membantu membangun image baik untuk hotel yang bersangkutan. Secara tidak langsung, dengan citra hotel yang positif ataupun image hotel yang baik akan sangat mempengaruhi peningkatan hunian kamar dari hotel tersebut dari tahun ke tahun ya. Nah, itu dia materi dari saya tentang pengertian front office. Untuk materi berikutnya mengenai peran dan fungsi dari kantor depan akan dipresentasikan oleh teman saya, Komang Artane. Untuk itu, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran kantor depan atau front office. Baik, yang pertama di sini saya akan jelaskan tentang fungsi kantor depan.
Kantor depan hotel memiliki fungsi di dalam mewujudkan tujuan dari hotel. Adapun fungsi tersebut adalah yang pertama di sini adalah menjual kamar. Kegiatan yang dilakukan antara lain menerima pesanan kamar, melakukan pendaftaran tamu, memblok kamar, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengkoordinasikan kepada bagian lain yang terkait dalam rangka memenuhi keinginan tamu serta memberikan pelayanan yang maksimal. Yang ketiga di sini adalah memberikan informasi mengenai seluruh produk, fasilitas, pelayanan, dan aktivitas yang ada di hotel maupun di luar hotel. Yang keempat, melaporkan status kamar. Yang kelima, mencatat, memeriksa pembayaran tamu serta menangani rekening tamu. Yang keenam, membuat laporan yang dibutuhkan oleh hotel. Yang ketujuh, memberikan pelayanan telekomunikasi untuk tamu. Yang kedelapan, memberikan pelayanan barang bawaan tamu, dan yang terakhir di sini adalah menyelesaikan keluhan tamu. Baik, selanjutnya selain mempunyai fungsi yang penting, front office juga berperan penting dalam hal pelayanan dan pencapaian tujuan hotel, yakni memberikan pelayanan yang diharapkan oleh tamu, membentuk citra hotel, dan pendapatan yang maksimal. Peran itu antara lain yang pertama, pemberi informasi. Pemberi informasi di sini memberikan informasi jelas, benar, dan cepat tentang produk, fasilitas, aktivitas, dan pelayanan. Yang kedua di sini adalah penjual atau salesperson. Petugas FO harus mempunyai jiwa menjual produk hotel. Next, yang ketiga di sini adalah wakil manajemen. Petugas FO harus bisa mengatasi atau menyelesaikan masalah yang timbul di luar jam kerja manajemen. Next, yang keempat di sini adalah penyimpanan data. Sumber data kegiatan hotel banyak berasal dari laporan yang dibuat oleh front office, dan penyimpanan data juga di bagian front office. Selanjutnya yaitu diplomasi. Petugas FO harus mampu melakukan tindakan diplomatis sehingga dapat menjaga hubungan baik dengan tamu maupun pihak lain. Selanjutnya yaitu pemecah masalah. Petugas FO dapat memecahkan masalah yang dialami oleh tamu. Dan yang terakhir di sini adalah humas. Petugas FO berperan secara aktif dalam berhubungan dengan tamu dan masyarakat sekitar untuk membentuk citra hotel yang baik. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Sekarang akan dilanjutkan oleh penyaji 3. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kade Angga Andriani. Di kelompok ini saya akan menjelaskan tentang kepribadian pekerja dan skill yang diharapkan untuk bekerja di bagian kantor depan atau front office. Jadi, kepribadian pekerja yang akan bekerja di kantor depan, setiap pekerja diharapkan untuk memiliki sifat yang caring atau kepribadian yang memperhatikan, mendengarkan, dan mencatat segala kebutuhan dan ataupun permasalahan yang dimiliki oleh tamu. Kemudian yang kedua yaitu adalah committed, yaitu merasa terikat atau memiliki keterikatan dengan organisasi, tidak melempar masalah kepada orang lain dan bisa mengatasi masalah itu dengan baik, dan juga tidak memakai alasan bahwa itu bukan tugas dia sehingga tidak mau mengakui apa kesalahan yang sudah diperbuat. Kemudian yang berikutnya adalah confident, yaitu penuh percaya diri dan keyakinan dalam menghadapi tamu. Kepribadian berikutnya yang penting adalah considerate, yaitu bersahabat, menolong, dan jujur dalam menghadapi hal-hal yang terjadi di sektor kerjanya, yakni di front office. Selanjutnya adalah kepribadian yang harus dimiliki control, artinya tidak terbawa emosi pada saat tamu itu mengungkapkan kekecewaannya atau menyampaikan komplain, dan juga dapat mengontrol diri dari tindakan-tindakan yang arogan dan tetap tenang dalam mengatasi setiap masalah yang dihadapi. Kemudian yang selanjutnya adalah kreatif. Jadi mampu menemukan cara-cara yang inovatif dan memberikan ide atau terobosan yang berguna untuk sektor front office.
Kepribadian yang berikutnya yaitu contagious, yaitu bersikap selalu gembira, antusias, menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian sejuk, damai pada saat menangani tamu. Selanjutnya kita akan membahas tentang skill yang diharapkan untuk dapat bekerja di departemen kantor depan. Nah, jadi yang pertama itu mempunyai pengetahuan yang baik tentang produk hotel. Ini kenapa penting? Karena front office itu kita sebut biasanya jantung dari hotel. Jadi segala informasi itu bisa bersumber dari front office dan orang akan menemui front office apabila dia mengalami permasalahan ataupun ingin tahu sesuatu pasti datangnya ke front office. Untuk itu, product knowledge untuk seorang receptionist itu adalah hal yang paling mendasar, hal yang paling penting sehingga apapun yang dimiliki hotel tersebut, segala fasilitas servis atau apapun yang ditawarkan, promosi dan sejenisnya, wajib hukumnya untuk seorang resepsionis yang bekerja di kantor depan memiliki pengetahuan yang kompleks tentang hal itu. Sekali lagi, karena departemen front office adalah sentar informasi di hotel. Kemudian, seorang front officer atau misal resepsionis juga dituntut untuk memiliki grooming yang baik atau berpenampilan yang baik dan rapi. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi sebagai sumber informasi atau pusat komunikasi, maka harus dituntut memiliki penampilan yang baik agar para tamu memiliki rasa nyaman berkomunikasi dengan kita yang selalu berpenampilan baik, bersih, dan rapi. Kemudian mempunyai keahlian berkomunikasi yang baik dan bisa berbahasa asing. Kenapa harus memiliki komunikasi yang baik ya? Sebagai center of information, dan di sini orang akan banyak sekali menyampaikan keluhan ataupun meminta data, meminta informasi, sehingga segala hal itu bisa dikomunikasikan dengan baik dan memiliki kemampuan berbahasa agar tidak menyinggung orang lain, juga skill-skill yang berkaitan dengan komunikasi lainnya, sehingga semua informasi bisa dapat diterima dengan baik tanpa mengurangi makna ataupun tanpa membuat pihak tertentu merasa dirugikan atau misalnya tersinggung. Kemudian juga harus bisa berbahasa asing, karena kenapa? Karena kita tahu sektor pariwisata atau di Bali banyak ada hotel, itu pasti tamunya juga dari luar negeri. Jadi ketika seorang resepsionis haruslah bisa berbahasa asing untuk dapat menghandle tamu. Minimal bahasa Inggris. Kemudian dapat dipercaya. Nah, skill lainnya yang diharapkan untuk orang yang bekerja di bagian kantor depan yaitu memiliki inisiatif, kemudian disiplin. Nah, ini disiplin di sektor manapun pasti akan dituntut hal yang sama ya. Kemudian murah senyum dan ramah tamah. Sekali lagi, hospitality juga harus tetap diterapkan di sektor manapun dan terutama di front office, karena front office adalah central of information. Banyak orang mencari informasi, kita sangat dealing dengan tamu, kita sangat kontak dengan tamu, sehingga kita harus menjaga keramah tamahan kita, harus murah senyum. Apapun yang terjadi di balik itu semua, ketika kita berhadapan dengan tamu, maka kita harus tetap ramah, senyum, terlihat profesional, kemudian grooming yang baik. Nah, semua itu akan membantu citra hotel sendiri untuk lebih bagus lagi kalau melihat front office-nya yang bagus. Sekali lagi, front office juga menjaga citra suatu perusahaan atau citra hotel tersebut ketika di bagian resepsionisnya sudah baik. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gede Agustus Wanaputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 mengenai struktur organisasi pada Front Office Department. Yang pertama ada Front Office Manager. Front Office Manager memiliki tugas utama untuk menangani segala operasional yang ada di kantor depan atau front office. Selain itu, juga memiliki tugas untuk memastikan setiap tamu yang datang ke hotel selalu merasa aman dan juga nyaman. Selanjutnya ada sekretari atau sekretaris, atau yang biasa kita kenal dengan admin. Jadi, sekretaris ini memiliki tugas utama untuk menangani segala urusan administrasi pada kantor depan.
Selanjutnya, front office manager juga mengkoordinir beberapa manajer di bawahnya. Yang pertama ada asisten front office manager yang memiliki tugas untuk menggantikan segala tugas dari front office manager ketika front office manager sedang tidak bertugas. Selanjutnya ada night manager. Seorang night manager memiliki tugas untuk menangani segala operasional kantor depan atau front office pada malam hari. Yang terakhir ada duty manager. Duty manager memiliki tugas utama untuk menggantikan segala tugas dari front office manager atau asisten front office manager saat sedang tidak bertugas. Selanjutnya, front office manager dan asisten front office manager juga mengkoordinir beberapa seksi-seksi di bawahnya. Yang pertama ada seksi uniform service, yang kedua ada telepon operator, yang ketiga ada reservation, yang keempat ada reception, dan yang kelima ada front office cashier. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tugas dari masing-masing seksi-seksi tersebut. Yang pertama ada seksi uniform service. Seksi ini memiliki tugas utama untuk menangani barang bawaan tamu. Jadi ketika ada tamu yang datang ke hotel dengan membawa beberapa barang bawaan, maka seksi ini yang bertugas untuk menangani hal tersebut. Selanjutnya ada reservation. Seksi ini bertugas untuk menangani pemesanan kamar hotel. Jadi, jika ada tamu yang memesan kamar hotel, maka di seksi reservation yang akan menangani hal tersebut. Selanjutnya ada telepon operator. Seksi ini bertugas untuk menangani sambungan telekomunikasi di hotel. Jadi segala komunikasi di hotel akan dilayani oleh telepon operator melalui jaringan telepon. Selanjutnya ada reception. Seksi ini bertugas untuk menangani tamu yang check-in atau check-out dari hotel. Jadi jika ada tamu yang check-in ke hotel, maka seksi reception yang akan melakukan penanganan pada hal tersebut. Dan jika ada tamu yang check-out dari hotel, maka seksi ini juga yang bertugas untuk menangani hal tersebut. Selanjutnya ada front office cashier. Seksi ini memiliki tugas untuk menangani administrasi pembayaran tamu. Jadi jika ada tamu yang ingin melakukan pembayaran atau mengurus segala administrasi pembayaran, maka front office cashier memiliki tugas untuk menangani hal tersebut. Yang terakhir ada information. Jadi seksi ini memiliki tugas untuk memberikan berbagai informasi kepada tamu terkait dengan hotel. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 tentang front office. Akhir kata, saya tutup presentasi ini dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.